Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala kulli halin wa fi kulli halin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusikum wa ahlikum nara. Hadratal Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati, para alim ulama, para asatidah yang memang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau. Kemudian yang saya hormati kepada admin dan kemudian semuanya anggota yang hadir di sini yang ikut taklim, barakallahu fikum, semoga Allah berikan yang namanya nikmat dunia dan akhirat, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan dalam menjalani kehidupan dan permasalahan-permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan malam hari ini kita akan mengupas tuntas. Kalau Ana bilang mengupas tuntas, ini berarti detail, insya Allah detail. Walaupun memang tidak sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kita akan mengupas tuntas bagaimana menjadi pemuda yang gaul dan berakhlakul karimah. Definisi gaul itu apa sih, Kak? Gitu kan. Definisi gaul ini bukan mereka-mereka yang sering nongkrong di kafe, mereka yang punya teman banyak, disukai banyak orang, kemudian mereka ini ngikutin zaman tren-trennya, kemudian modernnya zaman ini dia nggak lepas, atau dibilang dia nggak gaptek gitu loh. Jadi yang namanya gaul itu perspektif Islam nggak seperti itu. Kita gaul, ya, ini memang disuruh sama Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi dalam satu nasihat gini, jangan samakan zamanmu kepada zaman anakmu nanti. Ya. Jadi kalau misalkan kita juga jadi orang tua nih, atau enggak memang orang tua kita, dari cara ngedidiknya, dari cara perilakunya segala macam, itu kan beda. Orang tua kita dulu dididik sama orang tuanya dan kita di zaman kita itu beda. Makanya banyak sekali orang-orang yang nggak punya prinsip. Karena masalah gaul ini prinsip. Mau jadi anak muda yang intelektual, mau jadi anak muda yang terkenal, mau jadi anak muda yang memang berguna bagi sesamanya, intinya bermanfaat sesama manusia, harus punya prinsip. Gaul itu prinsip. Gaul itu bukan suka nongkrong atau memang dia paham dengan alur modern, tapi cuma ikut-ikutan aja gitu loh. Nah, itu bukan gaul namanya. Gaul itu prinsip. Ada tiga pegangan orang anak muda untuk gaul. Gaul secara jasmani dan rohani. Karena Rasulullah nggak ngelarang kita itu, modernisasi itu kita nggak dilarang. Ngikutin zaman kita nggak dilarang. Tapi yang bagaimana dulu, gitu kan. Jadi gaulnya tuh batas secara Islamiahnya harus ada. Yang pertama harus salamatul aqidah, ya. Boleh dicatat. Yang pertama harus salamatul aqidah. Bagaimana salamatul aqidah itu? Kita harus selamat akidah kita, bersih akidah kita. Kalau jadi anak muda akidahnya masih kagak bener, ya. Kalau jadi anak muda masih ikut-ikutan gaul tapi nggak tahu maknanya, tapi nggak tahu bagaimana dia harus bersikap yang baik, nggak tahu menempatkan dirinya, jangan ngaku gaul. Akidahnya dibenerin dulu, bersihin dulu tuh akidah. Bagaimana prinsip akidah itu? Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Matiku, mataku, kakiku, langkahku, hatiku, ya, perasaanku, pikiranku, itu semua harus karena Allah. Itu prinsip akidah dan nggak bisa dirubah. Kenapa prinsipnya seperti itu? Supaya kita hidup di dunia ini nggak ketergantungan sama dunia. Karena kalau orang udah hubur dunia, ini adalah orang-orang yang paling rugi. Orang udah cinta sama dunia, orang-orang yang paling rugi. Ngikutin tren zaman, nggak tahu artinya, diikutin terus. Akhirnya dia lupa sama jati diri dia sebagai muslim. Akhirnya dia lupa sebagai anak muda yang berkualitas. Padahal jangka waktu panjang masa depannya masih kelihatan.
tapi dia sudah keseret sama zaman dan ikut-ikutan. Akhirnya ya, dia nggak butuh sama Gusti Allah. Yang dia butuh apa? Tenor, kesohor. Yang dia butuh apa? Like, subscribe. Yang dia butuh biar dia disukain sama banyak orang, biar dia memang kayaknya dibilang anak gaul nggak gaptek, nongkrong sana sini, main gitar, ya kan, ngobrolin yang nggak jelas. Yang penting pokoknya banyak teman gaul. Nah, seperti itu kan. Jangan menjadi pemuda yang ditipu dayakan sama akhir zaman. Tadi yang pertama apa? Benerin akidah. Prinsipnya gimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan di dunia, ibadahmu, matimu, ya. Kalau bisa nongkrongmu tuh karena Allah. Nongkrong kalau nggak bermanfaat, cabut, pulang. Mau ngapain? Ya. Patokannya gimana? Quran tuh jadiin sahabat. HP boleh nggak sering dipegang? Boleh. Isi dalamnya sama Quran. Supaya apa? Quran nggak cemburu. Anda boleh tahu nih, di semua yang ada ikut-ikut kajian, jarang sekali pasti download Quran. Ada mungkin beberapa persen, cuma selebihnya nggak ada tuh paling. Bawa Quran kemana-mana. Sekarang Quran digital kan banyak. Jadikan Quran sebagai temanmu. Sehari minimal 1 ayat. Ya iya sih, masa berat banget sih 1 ayat. Alah cuma waqiah doang masa berat. Alah cuma tabarok doang masa berat. Alah cuma yasin doang masa berat. Katanya ngaku gaul. Katanya pengen berkualitas secara jasmani dan rohani. Gaul itu berkualitas jasmani dan rohani. Masalah pikiran orang pinter banyak, yang bener yang susah. Ya, jadi pemuda yang giat ibadah, maksain ibadah, kemudian bener, Kanjeng Nabi itu mau. Kanjeng Nabi itu mensupport yang seperti itu. Karena yang dicintai Kanjeng Nabi, anak muda yang merelakan masa mudanya buat senang-senang, buat foya-foya, tapi dia fokuskan kepada ibadah. Cari kerja karena Allah. Ya, cari nafkah karena Allah. Semua yang dicari itu karena Allah. Bahkan cari jodoh itu pun karena Allah. Bahasa Ihya Ulumuddin tuh kayak gini nih, cari jodoh nih ya. Ini anak muda jangan sekarang jangan cuma uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, apa gitu. Konsepnya tuh seperti ini, Ihya Ulumuddin ya. Konsepnya uhibbuka bihubbi man la ya'rifuka. Saya mencintai kamu tapi kalau bisa orang lain tuh jangan tahu. Illa man khalaqaka. Kecuali yang tahu itu cuma Allah. Bisa nggak kira-kira nerapin seperti itu? Contohnya gimana? Sayyidah Fatimah sama Ali bin Abi Thalib. Terlalu tinggi kak itu kak. Ya sudah. Ya. Ya. Hubbul fil qalbi. Wala fis sadri. Kalau memang belum halal, ya udah cinta itu dalam hati. Doa. Laisa halalu bihu. Laisa halalu alaihima illa bid doa. Yang halal cuma doa doang. Jalannya kalian ya haram. Ya, sering komunikasi kalau memang membahas yang negatif juga haram. Itu nggak bisa dikatakan gaul. Gaul itu bukan orang-orang yang Masya Allah ya, melalaikan akidah. Gaul itu bukan seperti itu. Anak muda itu harus aktif ya, meningkatkan kepribadian dia dalam ibadah dan juga dalam akidah. Itu yang kita harus tahu. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ini adalah wa husnul ibadah. Ya. Husnul ibadah ini baik dalam ibadah. Maksudnya itu lu boleh main game, lu boleh nongkrong, lu boleh yang namanya ngopi bareng sama teman. Ya. Tapi husnul ibadah lu tingkatin, ibadah kebaikan ibadah tuh lu jalanin. Jangan waktu sholat lu tinggalin, masjid lu lewatin. Ya, nongkrong mah ayo, majelis ayo majelis taklim Nurul Mustafa. Ayo majelis taklim. Majelis Rasulullah di mana? Di GBK. Kapan? Besok. Acaranya misalkan habis Isya, tapi berangkat dari maghrib, kagak sholat maghrib, malah pacaran sambil majelisan. Lagi gimana ceritanya bang? Ya, paham gak maksudnya? Tingkatin ibadah. Ibadah itu nggak harus orang lain tahu. Ibadah itu gimana cara kita? Kan yang tahu, maaf ya, yang tahu seriusnya ibadah kita ya kita, betul. Yang tahu memang kualitas ibadah kita. Yang tahu bacaannya bener apa kagak itu gak mungkin orang lain samping kita nih yang jamaah bareng dia tahu bacaan kita. Tahu, yang tahu kita. Makanya tingkatin husnul ibadah. Kenapa Ana bilang kayak gini? Ana udah kepentok. Kepentok apa? Hidayah. Orang kalau udah kepentok hidayah itu pengennya bener, berusaha bener.
Bukan merasa jadi benar ya, tapi berusaha benar. Dan ana mau ngajak antum semua berusaha benar. Jadi benar susah. Demi Allah. Kakak dulu gimana resepnya biar jadi benar? Benerin tuh sholat subuh. Pertanyakan kepada diri sendiri, jam berapa lu sholat subuh? Kalau masih jam setengah 6, benerin lagi. Jam berapa kak bangun? 15 menit sebelum azan. Habis itu lu sholat hajat. Ini bahasa kasar, maaf ya. Sholat hajat, habis itu lu istighfar. Paling banyak, ya nggak usah dihitungin. Pokoknya sampai azan istighfar. Istighfarnya gimana? Ya boleh pakai sohibul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir. Ya, atau istighfar astagfirullahaladzim doang. Boleh nggak? Boleh. Mintanya jangan minta kaya. Telat ente. Mintanya jangan minta, ya Allah jabatan saya naik. Telat. 15 abad yang lalu tuh banyak orang jahiliyah ngomong kayak gitu. Jadi mintanya apa? Mintanya diampuni sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua gimana? Mintanya ketika ibadah kita minta, ya Allah matikan saya husnul khotimah. Ini yang paling bagus. Itu udah 2 ya, dicatat. Yang pertama ini salamatul akidah, selamatin tuh akidah, bersihin akidahnya. Prinsipnya harus pakai. Yang kedua, sahihul ibadah. Jadi benerin ibadah. Nah, yang ketiga nih ya. Yang ketiga sesuai dengan judul. Yang ketiga ini ada matinul khuluq. Ya, yang ketiga matinul khuluq. Maksudnya apa? Akhlakmu, perkataanmu, pakaianmu, ini semuanya harus diatur sesuai syariah. Yang perempuan ada tuh Qurannya, bagaimana cara berpakaian, gak usah lu nentang-nentang gara-gara zaman modern kerudung pakai dililit-lilit. Tuh lihat lagi tuh Al-Quran dasarnya gimana, gak usah lu egois. Peraturan manusia itu beda dengan peraturan Gusti Allah. Semakin engkau menutup wanita, semakin Allah jaga. Jadi gak usah ngeyel. Kadang-kadang perempuan sekarang tuh ya Allah ngeyel banget dah. Ngeyel banget, saking ngeyelnya tuh ya, kerudung dilipat-lipat lah, lehernya lah, segala macam, dadanya kelihatan. Aduh, janganlah seperti itu ya. Kasihanlah awak ini laki-laki ya, tidak dipandang itu barang bagus, sedangkan dipandang itu dosa. Batulah kami para laki-laki ya untuk jaga mata. Nih mata, katanya laki-laki kudu godul basur lah, perempuannya aja kayak gitu lah, kan kita bingung jadinya ya kan. Nah iya, benerin akhlak. Dari mana benerin akhlak? Ucapanmu, nih, ucapanmu benerin akhlak. Kenapa dari ucapan? Karena ada hadisnya. Ya. Faman kana yu'minu billahi wa rasuli falyukrim dhaifa. Faman kana yu'minu billahi wa rasuli falyakul khairan aw liya'mut. Itu hadis Arba'in Nawawi nomor 15 kalau nggak salah. Kalau lu ngaku beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah ya, tuh jaga mulut, berbicaralah yang baik. Kalau nggak bisa ya udah diem. Takutnya apa? Jadi fitnah. Udah akhir zaman fitnah ya, akhirnya dia ngomong juga banyak fitnah, banyak bohongnya ya. Akhlak diutamakan dari mana? Mulutmu bersihin dulu. Mulutmu nih kalau memang kagak ada yang manfaat nggak usah diomongin. Berkatalah yang benar. Kalau nggak bisa ya diem. Itu ada hadisnya ya. Kemudian habis itu apa? Pakaian. Yang perempuan ayo benerin pakaiannya. Laki-laki juga ya, jangan mentang-mentang oh laki-laki kan auratnya kan dari pusar sampai lutut, berarti saya pakai celana pendek yang 3/4 aja yang nutupin lutut. Boleh, cuma ya kurang rapi, Paul ya. Pakai celana panjang, kalau bisa pakai sarung kayak gua nih tuh gua sarungan mulu kemana-mana ya, sarungan mulu kemana-mana. Soalnya apa? Enak, adem. Masya Allah, tanya dah tuh dah, perempuan yang pakai rok pasti adem. Sama kita pakai sarung nggak adem. Ya, paham ya di situ ya. Kita harus semangat jadi pemuda yang kreatif dan aktif. Di situ. Akhlak kita tergantung bagaimana ibadah kita. Ini akhlak ya. Akhlak kita tergantung bagaimana ibadah kita. Kalau ibadahnya bagus, akhlaknya nanti insya Allah akan bagus. Karena ibadah ini membenarkan akhlak. Kalau sekolah membenarkan sopan santun. Gitu loh. Sekolah kita biar tahu sopan santun ya, tata krama itu sekolah. Tapi kalau akhlak dan adab ini masalah ibadah. Ibadahnya benerin. Mulutnya dibenerin itu ya, akhlak yang pertama. Karena Rasulullah nyontohin di situ. Kedua, bajunya ya, pakaiannya tuh benerin semuanya, mau perempuan mau laki-laki kagak ada bedanya dah. Ya.
kagak ada pilih-pilih, semuanya harus ya saling menjaga satu sama lain. Yang ketiga ya, kalau lingkunganmu nggak bener, maaf nih ya, kalau tempat nongkrongmu nggak bener, teman-temanmu nggak bener, kamu nggak kuat di situ, kamu ke bawah arus mulu, ganti, tinggalin, nggak apa-apa, ganti sama teman-teman yang benar. Kalau seandainya iman kamu kuat, ibadah kamu kuat, kamu pengen tetap di situ dan pengen ngerubah teman-teman kamu kuat, silahkan. Tapi kalau nggak kuat, takut ikut-ikutan, kamu pindah haluan, ganti teman, supaya apa, ibadahmu ini kejaga. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Adapun kata-kata baik datang dari Allah, anak nggak bisa lama. Ini 3 pertanyaan aja. Nanti insya Allah ada tamu penting, mau ngobrol-ngobrol masalah haul akbar, insya Allah. Jadi 3 pertanyaan pertama, tafadhol. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazi Anil Makot Bayanukum Hadisan. Baik, Anda mengambil alih dari Bang Restu. Langsung lanjut ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab sebagaimana telah sampaikan oleh Al-Mukarram Al-Fadil Ustadz Hanifan. Cuma 3 pertanyaan. Baik, langsung Anda pilih kepada Uktina yang sudah mengangkat tangan, yakni Na'liyah Wafiqoh. Tafadhol alaihi masykurah untuk bertanya, ya Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita untuk menasehati kawan yang suka banget berkata kasar atau berkata yang kurang sopan atau kotor gitu, gimana ya Ustadz? Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol untuk Ustazi untuk menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan pertama, bagaimana cara kita menasihati teman? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ini Nabi menganjurkan, wa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bil lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Ini Nabi nganjurin. Nih kalau ada teman kita nih kagak bener, kagak gablek, maksiat mulu, ya disuruh sholat dia main game, ya lagi nongkrong, ayo sholat tuh, udah lu aja dah, gue masih belum bersih, ntar aja lah kalau gue mau. Itu kalau boleh nampol mah tampol aja dulu, cuma jangan. Ya, nasihatinnya gimana? Yang pertama fabilisani, yang pertama biadi, ya biadi ini ya apa namanya, dengan tangan kalian. Kalau posisi kalian lebih berkuasa daripada orang tersebut, contoh kalian bos dengan karyawan, ya kalian bisa menasehatinya dengan baik karena apa, kalian punya kuasa. Jadi tangan di situ adalah kuasa. Ya, kalau misalkan kalian gak punya kuasa, saya cuma teman sederajat kak, ya udah fabil lisani, nasihati dengan lidah, dengan lidah, dengan lisan. Dinasihatin kagak mempan, ya kita minta seseorang yang dia takutin, ya dia takut sama gurunya atau sama kiainya, apa sama abahnya, apa sama ibunya, minta tolonglah sama ibunya, ceritakan segalanya, Bu, saya punya temannya tuh anak ibu, saya sayang sama anak ibu, saya nggak mau teman saya ini kemaksiatannya terus menerus berjalan kayak gitu, tolong Bu, ayo bantu ubah anak ibu, teman saya juga, karena saya pengen ke surga bareng-bareng. Wah, Masya Allah, kagak ada jalan sekarang gitu, yakin lah gua kagak ada. Nah itu caranya. Jadi minta bantuan sama orang yang sekiranya dia takuti supaya dia bisa berubah. Misalkan nggak punya juga, nggak ada keberanian juga, udah nasihatin diem-diem, udah nasihatin sendiri-sendiri, maksudnya 4 mata, tapi dia nggak berubah juga, ya udah fabiqalbi ini dengan hati. Maksudnya apa? Doa, minta sama Allah, ya Allah, fulanah teman saya ya Allah, saya pengen dia dapat hidayah supaya dia juga menikmati bagaimana nikmatnya ibadah, bagaimana nikmatnya dekat denganmu ya Allah. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Walaupun memang kata Nabi wadzalika dhaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Tapi kan kita udah coba step by step gitu kan. Sampaikan juga sama orang tuanya, minta bantu doa supaya anak-anaknya ini berubah.
Kalau memang kita sayang sama teman kita, pengen sehidup sesurga, atau memang teman kita biar sahabat fisabilillah lah, bahasa kita mah sahabat fisabilillah, sahabatnya karena Allah, berarti dunianya juga akhiratnya juga, berarti tanggung jawab kita sebagai teman ya lumayan agak berat. Itu caranya gitu kan. Nah kalau misalkan waduh kayaknya aku bingung Kak kalau pakai cara seperti itu, simpelnya gimana? Simpelnya udah, simpelnya gini nih, coba nasehatin pelan-pelan. Kalau emang kagak kena, lu doain aja ya, doain yang baik-baik, minta sama Gusti Allah supaya dapat hidayah gitu ya. Karena memang teman yang baik adalah teman yang saling mendoakan, atau memang dia selalu mendoakan kebaikan kepada teman lainnya. Itu ada hadisnya juga ya, hadis seorang muslim yang mendoakan muslim lainnya, tapi muslim yang didoakan itu tidak tahu bahwasanya lagi didoakan sama muslim tersebut. Lalu doa baiknya akan kembali kepada diri sendiri dan juga akan menyertai muslim itu karena diaminkan sama malaikat. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz telah penjelasannya. Pertanyaan kedua dari Ukti Sintawati. Tafadol. Kepada Ukti Maryam Sintawati. Baiklah, pertanyaan selanjutnya kepada Koi Raja. Kepada Koi Raja, tafadhol. Baiklah, pertanyaan selanjutnya kepada Desi Mariani. Kepada Ukti Desi Mariani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Maaf nih sedikit melenceng dari pembahasan. Bagaimana caranya kita ikhlas dalam memaafkan kesalahan orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja? Mungkin sebegitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus untuk akhwat Desi, untuk saudari Desi. Boleh dicatat ya saudari Desi ya caranya ya. Bukan caranya. Ini Ana mau berusaha membuat antum membayangkan sesuatu. Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata seperti ini, orang yang meminta maaf ini adalah orang yang mulia, sedangkan orang yang memberikan maafnya adalah orang yang paling mulia di antara orang yang meminta maaf. Hadiah ganjarannya gimana? Nih nanti di yaumil qiyamah, nih Desi boleh bayangin. Ini sekedar memberikan maaf doang di dunia ya. Nanti di yaumil qiyamah setelah yaumil mizan itu ada sosok malaikat yang besarnya seperti malaikat Malik. Dia ini menghempaskan sayapnya semuanya, dilapangkan sayapnya. Itu udah kayak monitor. Udah kelihatan surga bagaimana kelihatan dari luar, yang kamarnya indah kelihatan dari luar, kemudian luarnya kelihatan dari dalam. Jadi kayak kamarnya pakai kaca. Dan itu bukan kaca kristal biasa, itu kristal zamrud. Yang ibaratnya kalau ada, maaf ya, kalau ada kristal surga yang turun ke dunia, ya, seujung kuku saja, ini nggak bisa senilai oleh satu alam semesta. Desi ditawarin tuh, lu kira-kira mau maafin dia apa kagak? Kalau lu mau maafin, lu dapat nih surga. Kalau lu kagak mau maafin, ya udah, berarti pakainya apa? Pakai yaumil hisab. Nanti di yaumil hisab nanti akan diambil tuh amalan-amalannya segala macam. Atau enggak memang nanti akan dipertengahkan dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kira-kira mau milih apa? Mau milih masuk surga apa tetap diterusin tuh ke meja hijau? Kalau aneh pribadi ya mendingan kita maafin orang, cuma masalah dunia kok. Mau sengaja kayak mau kagak sengaja maafin aja. Lah Rasulullah aja mau dibunuh, Rasulullah lagi dakwah dilemparin batu, Rasulullah difitnah, Rasulullah ini dizolimi, tetap nih Rasulullah tuh sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dalam syariat. Maafkan supaya apa? Kita mulia. Bukannya kita memuliakan diri, tapi kita diangkat derajatnya sama
Allah. Kira-kira mau diangkat derajat sama Allah apa sama manusia? Kalau sama manusia cuma like, subscribe, antum dapat gaji doang tuh dari Instagram, dari lah itu mah manusia yang gaji lah. Kalau pengen Allah yang gaji mah surga. Kira-kira mau yang mana? Nah, itu renungin sendiri buat Desi. Wallahu a'lam. Syukran kepada Ustadz atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir yaitu dari Ukti Nainai. Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ustadz ingin bertanya soal akhlak. Gimana sih Ustadz kan gaul ya. Jadi kan teman-teman banyak yang asli jadi gaul dalam pertemanan gitu Ustadz. Tapi beribadah kurang, apa harus menjauhinya kita apa gimana Ustadz? Soalnya emang rata-rata gitu teman saya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan terakhir dari Nainai. Untuk yang lain, afwan ya, kalau mau bertanya nanti boleh sampaikan ke moderator atau nanti langsung ke WA Ana gitu ya kalau mau bertanya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Nainai, ini pertanyaan juga bagus ya. Ini teman-temannya rada ngeyel tapi yang berusaha benar kita doang. Gimana caranya? Ada prinsip di situ. Contoh, ini contoh kecil ya. Ikan masih hidup, kalau ditaruh di air asin ikannya tetap tawar karena masih hidup. Ditaruh di lumpur ikannya nggak bau lumpur, tetap tawar karena masih hidup. Ditaruh di air gula ikannya tetap hidup, tetap tawar, tapi kagak ikut manis karena masih hidup. Sama halnya kita lagi hijrah nih, semuanya lagi hijrah, punya teman macam-macam. Ada yang tukang mabuk, ada yang nggak mau sholat, ada yang cuma nongkrong doang, ada yang dunia doang, yang sedikit ibadahnya juga banyak, bahkan gak pernah ibadah banyak, wudhu aja kagak mau, pengennya skincarean mulu tuh cewek. Ya Allah ya, kalau udah pakai skincare, udah pakai make up, kagak mau wudhu, alasannya aduh mahal nih. Ya elah, mahal apa sih? Gaul itu bukan seperti itu gitu kan. Gaul itu tidak sebatas itu saja. Make upmu kau ibaratnya kau gadaikan demi wudhu, ini lebih baik daripada make upmu kau pertahankan tapi tidak sholat, tidak wudhu. Nah, sifatnya Nai gimana? Ada dua pilihan Nai. Ya, buat Nai ini ada dua pilihan. Yang pertama, kalau kamu nggak kuat dan takut ikut-ikutan ke arus ke sana, gitu kan? Kamu ini cukup menjauh, tapi tidak memutus silaturahmi. Supaya tidak putus, maka pinjem 100, gitu ya. Untuk Nai. Jadi, Nai itu nggak, kalau memang takut terbawa arus gitu ya, ya sudah menjauh saja Nai. Ya, kalau memang takut, memang belum siap. Tapi kalau antum mau sekalian dakwah, antum tetap tuh berteman sama mereka, bergaul sama mereka, waktunya sholat, antum sholat. Waktunya ngaji, antum ngaji, izin dulu, anda mau ngaji ya. Mau dibilang so alim kayak, mau dibilang so bener, bodo amat. Intinya gue tetap senang sama pertemanan ini, tapi gue nggak menafikan bahwasanya gue ini hambanya Allah. Kalau hambanya Allah, dia ngaku hambanya Allah, berarti kan kita butuh sama Allah. Kalau orang udah nggak butuh sama Allah, berarti dia menyombongkan diri dari hambanya Allah. Udah itu aja. Jadi prinsipnya ada dua. Kalau kuat silahkan bertahan di situ dan ajak mereka pelan-pelan dengan cara gimana? Kita yang nyontohin. Zaman sekarang itu maaf ya, kalau kita nasehatin mereka tuh cuma bilang bodo amat, sama bilang kita so alim. Ini zaman sekarang. Tapi kalau kita nyontohin, insya Allah mereka akan ngikut. Walaupun satu dua yang ikut. Nah, kalau memang kamu nggak kuat dalam pergaulan itu, ya sudah tinggalkan, ganti sama orang-orang yang sekiranya bisa menyemangatkan imanmu dan ibadahmu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran katsiran anil maqad bayanukum ya Ustazih Hadisan. Tanpa kita sadari kita sudah hampir berada di tengah-tengah akhir kalimat. Maka dari itu izinkan kami untuk melanjutkan acara sebagai berikut, yakni acara selanjutnya doa yang mana dalam hal ini yang akan langsung dikhalifai kepada Al-Mukarram Ustazina Al-Fadil, Ustaz Al-Mashkur
Tafadhal alaihi mashkura untuk mewali doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum. Semoga ilmu yang manfaat hari ini yang didapatkan terkhusus untuk Al-Fakir bisa mengamalkan apa yang Al-Fakir sampaikan dan khususnya umumnya untuk kita semua. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa mengamalkan. Amin. Ini jangan keluar dulu ya. Amin, amin, amin. Karena kalau udah di majelis taklim kurang afdol kalau kita dengerin kajian tapi nggak ada doanya, gitu ya. Jadi semuanya harus minta kepada Allah keberkahan daripada kajian online. Walaupun online punya keberkahan kok, tenang aja. Ya, karena segala macam kebaikan itu nggak akan terputus kalau seandainya di dalamnya itu kita tetap minta sama Allah. Bahkan dalam satu riwayat, kalau kita dalam satu majelis, kemudian kita mau beranjak pergi, ya, kita niat ngaji dan kita ikut doa, itu doa-doanya akan dikabul sebelum kita beranjak daripada majelis tersebut. Jadi untuk semuanya, yuk kita sama-sama berdoa. Doanya simple, yang penting kita minta sama Allah biar manfaat dunia dan akhirat, khususnya untuk diri sendiri. Liridha'illahi wa lisyafaati Rasulillah. Bi barakati suratil Fatihah. Bi niyatil qabul wa niyati hifdzil zahir wal batin wan nafsi wal auladi wal mali wad dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wal awliya'ika al-mutaqaddimin fansur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.